Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus Priyanto. Pada kesempatan ini saya akan membahas 5 soal yang diajukan oleh kalian dan kawan-kawan. Dianalisis dilihat dari pola kalimatnya, dari sudut pandang fungsi satuan pembentuknya. Baik, kalimat yang pertama adalah sekarang corona menakut-nakuti kita. Sekarang corona menakut-nakuti kita. Kalau kita baca pemenggalan kalimatnya, polanya seperti ini. Sekarang, corona menakut-nakuti kita. Jadi ada 4 bagian kan? Sekarang, corona menakut-nakuti kita. Apa yang dibahas di sini? Corona. Apa yang sekarang menakut-nakuti kita? Corona. Itu subjek. Begitu teknik mengidentifikasi subjek. Setelah subjeknya ditemukan, langkah selanjutnya mencari predikat. Apa yang dilakukan, bagaimana corona? Apa yang dilakukan corona? Dalam kalimat ini jawabannya menakut-nakuti. Jadi menakut-nakuti adalah predikat. Corona menakut-nakuti siapa? Ini pertanyaan untuk mencari objek. Jawabannya kita. Dengan demikian, corona subjek, menakut-nakuti predikat, dan kita objek. Lalu kata sekarang di awal menunjukkan apa? Ya, sekarang menunjukkan keterangan ya. Dan fungsinya di sana sebagai keterangan. Maknanya keterangan waktu. Sekarang corona menakut-nakuti kita adalah satu konstruksi kalimat yang terdiri atas keterangan, subjek, predikat, dan objek. Kalau dilihat dari komposisinya yang hanya terdiri atas satu subjek, satu predikat, maka kalimat yang begini disebutnya dengan kalimat tunggal. Kalimat yang kedua yang diajukan Karin adalah virus corona bisa dikalahkan oleh ketahanan tubuh kita sendiri. Virus corona bisa dikalahkan oleh ketahanan tubuh kita sendiri. Kalau kita baca dengan jeda yang lebih jelas, akan dibaca seperti ini. Virus corona bisa dikalahkan oleh ketahanan tubuh kita sendiri. Kalimat ini terbagi atas 3 bagian sebenarnya. Bagian pertama subjek yang dibicarakan, yaitu virus corona. Kemudian bagian yang kedua predikat, dalam hal ini adalah bisa dikalahkan. Dan bagian yang ketiga keterangan oleh ketahanan tubuh kita sendiri. Umumnya akan menjawab bahwa oleh ketahanan tubuh kita sendiri itu sebagai objek. Biasanya setelah subjek, predikat, objek. Tapi ada persoalan di sini, yaitu penggunaan kata depan oleh. Penggunaan kata depan oleh itu berakibat pada kata-kata selanjutnya. Kata-kata selanjutnya yang merupakan satu frasa itu berfungsi sebagai keterangan. Andai kata olehnya tidak digunakan, menjadi kalimatnya begini, virus corona bisa dikalahkan ketahanan tubuh kita sendiri. Itu jadi objek. Saya bandingkan dengan contoh kalimat yang lain. Saya memasuki kelas. Saya subjek, memasuki predikat, kelas itu objek. Tapi kalau saya masuk ke kelas, saya subjek, masuk predikat ke kelasnya menunjukkan keterangan, fungsinya keterangan. Jadi dampak dari penggunaan kata depan oleh itu mengakibatkan satuan bahasa di depannya itu berubah fungsi menjadi fungsi keterangan. Ini biasanya kekeliruan yang dilakukan oleh orang yang baru mengenal konstruksi kalimat. Jadi konstruksi kalimatnya, pola kalimatnya adalah subjek, predikat, keterangan. Selanjutnya, ini kalimat yang ketiga. Relatif agak rumit. Coba Karin simak ya. Saat ini Anda sedang mencatat kalimat yang harus Anda analisis. Di bagian awal ada kata saat ini. Jelas itu menunjukkan informasi tentang waktu. Dan satuan itu juga berfungsi sebagai keterangan. Keterangan yang maknanya menjelaskan waktu. Subjeknya pada kalimat itu adalah Anda. Saat ini Anda, subjeknya Anda. Apa yang dikerjakan oleh Anda? Sedang mencatat. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa saat ini keterangan, Anda subjek sedang mencatat predikat. Subjeknya jelas kan? Anda, predikatnya sedang mencatat tambah apa? Anda sedang mencatat apa? Jawabannya, kalimat yang harus Anda analisis. Objek. Oke, ini konstruksi keseluruhan secara umum terdiri atas keterangan saat ini, subjek Anda sedang mencatat predikat, kemudian objek kalimat yang harus Anda analisis. Ini baru analisis di level permukaan.
Pada kalimat itu ada satuan lagi yang sebenarnya bisa dianalisis. Ada kata sambung yang ya, ada konjungsi yang itu menjelaskan kalimat. Jadi yang ini siapa? Kalimat. Yang harus Anda analisis. Yang harus Anda analisis. Ada kata Anda dan analisis. Jadi setidaknya ada dua unsur Anda dan analisis. Tapi apakah subjeknya Anda? Tunggu dulu. Yang dianalisis apa? Kalimat. Jadi kalau kalimat utuhnya itu adalah kalimat harus Anda analisis. Kalau kalimat awalnya adalah kalimat harus Anda analisis, sebenarnya subjeknya ada pada kalimat. Hanya dalam konstruksi yang lebih luas, yaitu saat ini Anda sedang mencatat kalimat yang harus Anda analisis, kalimat itu sebagai objek. Tapi ketika objek itu kemudian kita pisahkan dan kita analisis sebagai satu klausa di dalamnya, dianggap sebagai satu klausa, maka kita akan menemukan perubahan fungsi kalimatnya menjadi subjek, harus dianalisisnya predikat. Nah, ini persoalan. Persoalannya ada di kata Anda analisis. Anda akan menduga bahwa kata Anda itu menunjukkan subjek. Padahal dalam konstruksi ini objek. Karena konstruksi kalimatnya kalimat pasif. Kalimat harus dianalisis Anda. Ada juga yang mengatakan jadi kalimat harus dianalisis oleh Anda. Tapi beda kalau menggunakan kata oleh Anda. Oleh Anda jadi keterangan, karena ada kata oleh. Tapi kalau kalimat harus Anda analisis, ini sebenarnya berasal dari kalimat harus dianalisis Anda. Tetapi ada kebiasaan kita yang tidak biasa menggunakan kalimat seperti itu. Kita terbiasa dengan menggeser objek yang tempatnya di ujung ke awal predikat. Contoh ya, buku itu di bawah saya. Menjadi buku itu kubawa. Jadi ada transposisi ku-nya itu dari di ujung pindah ke tengah. Tapi fungsinya tetap sama, dia sebagai objek. Karena subjeknya buku. Kembali lagi pada kalimat yang ini. Saat ini Anda sedang mencatat kalimat yang harus Anda analisis. Itu konstruksi kalimat induknya. Anak kalimatnya adalah yang harus Anda analisis. Yang di sini kalimat. Berarti kalimat harus Anda analisis. Anda ini adalah objek dan analisisnya adalah predikat. Ini konstruksi kalimat hasil dari transposisi, pindah posisi. Kalimat harus dianalisis Anda. Nah, kata Andanya pindah. Meskipun pindah, fungsinya masih tetap sebagai objek. Baik, kalimat keempat bunyinya bunyi deru sepeda motor mengganggu proses komunikasi kita. Bunyi deru sepeda motor mengganggu proses komunikasi kita. Subjeknya mana? Bunyi kan? Subjeknya adalah bunyi. Tapi bunyi ini kan tidak hanya berdiri satu kata. Memang karakteristik frasa dalam bahasa Indonesia itu begitu. Ketika ada satu kata maknanya jelas, tapi ketika ditambah dengan kata yang lain maknanya jadi lebih jelas, lebih spesifik. Apalagi sampai berderet menjadi 4 kata seperti ini. Bunyi. Umum kan? Bunyi deru. Oke, lebih spesifik. Bunyi deru sepeda. Tapi sepedanya sepeda motor. Lebih konkret. Jadi subjeknya adalah bunyi deru sepeda motor untuk kalimat ini. Predikatnya mana? Mengganggu. Mengganggu kan biasa Anda kenali, Anda identifikasi, itu umumnya verba. Jadi kalau ada awalan me, di, ber, ter, verba. Cenderung verba. Oke. Itu predikat. Mengganggu. Mengganggu apa? Proses komunikasi kita. Jadi polanya adalah subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, objek. Subjeknya bunyi deru sepeda motor, predikatnya mengganggu, objeknya proses komunikasi kita. Ada 2 frasa, subjek dan objek, dan 1 kata pada bagian predikat. Oke, ini kalimat yang terakhir, yang kalimat kelima. Relatif lebih panjang ya dibanding kalimat yang sebelumnya. Ketika saya membuat video ini, istri saya sedang menyimak alunan sholawat Nabi.
Coba perhatikan ada koma di tengah. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya satu kalimat itu terdiri atas dua klausa atau dua susunan yang potensial jadi kalimat juga, tapi digabung jadi satu kalimat. Kalimat yang pertama adalah ketika saya membuat video ini, ada koma. Ciri dalam bahasa Indonesia, kalau sebuah anak kalimat mendahului induk kalimat itu ditandai dengan koma. Jadi ini juga bisa jadi alat bantu bagi Anda untuk mengenali ini induk kalimat atau anak kalimat. Nah, dengan demikian karena ada koma ini anak kalimat. Ditambah lagi dari sisi makna, ada kata ketika. Ketika dan ada kata-kata setelahnya. Ketika itu penunjuk waktu. Ditambah kata-kata selanjutnya sebelum tanda koma. Ditambah dengan kata-kata selanjutnya sebelum tanda koma, itu menunjukkan keterangan. Jadi ketika saya membuat video ini, itu keterangan. Subjeknya mana? Istri saya. Sedang apa istri saya? Sedang menyimak predikat. Istri saya subjek, sedang menyimak predikat. Istri saya sedang menyimak apa? Alunan sholawat Nabi. Itu objek. Baik, itu jadi satu kalimat panjang, kalimat majemuk, karena terdiri atas dua bagian. Ketika saya membuat video ini, istri saya sedang menyimak alunan sholawat Nabi, adalah satu kalimat yang terdiri atas dua bagian kalimat. Satu anak kalimat, yang satu induk kalimat. Anak kalimatnya keterangan dengan cirinya menggunakan kata ketika. Kemudian induk kalimatnya istri saya sedang menyimak alunan sholawat Nabi. Istri saya sedang menyimak alunan sholawat Nabi, itu induk kalimatnya sudah kita bahas. Sekarang kita bahas anak kalimatnya. Ketika saya membuat video ini, itu sebagai satu keterangan. Kalau kita analisis, kata ketikanya nggak usah diamati, nggak usah diikutan lagi dalam analisis, karena sudah menjadi keterangan, sudah jadi ciri keterangan. Yang jadi harus diamati adalah setelah kata kalimatnya itu, saya membuat video ini. Siapa yang sedang membuat video ini? Saya, subjeknya saya. Apa yang dilakukan saya, bagaimana saya, sedang apa saya, membuat predikat. Saya membuat apa? Video ini, objek. Dengan demikian, untuk kalimat ini, pola kalimatnya adalah KSPO, di bawah K ada SPO. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan ini adalah kalimat majemuk, perluasan keterangan. Itu dulu yang kita bahas. Tetap semangat untuk belajar sintaksis, belajar menganalisis kalimat. Kita akan ketemu dalam analisis selanjutnya. Assalamualaikum.